Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Bucari Salim membahas mengenai waspada minyak goreng oplosan. Kemarin sempat kita dihebohkan dengan permasalahan kemasan dari minyak kita yang kurang 1 liter begitu ya. Setelah ditakar secara langsung ternyata kurang 1 liter. Dan saat ini tengah merebak di masyarakat ditemukannya produsen minyak oplosan begitu yang membuat gonjang-ganjing masyarakat, apalagi lebih tepatnya warga kota Surabaya. Nah, menanggapi hal ini Pak Budi, saya ingin bertanya kepada Anda, menanggapi terkait mengenai ditemukannya produsen minyak oplosan di kota Surabaya. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, terima kasih ya Mas Buja. Jadi kalau sudah jelas ada temuan seperti ini kan berarti saya rasa ini sesuatu yang mungkin benar-benar harus ditindak dengan tegas. Ya, saya dikasih ampun karena kita kemarin sudah melihat ya berbagai hal ya, termasuk baik BBM atau mungkin ini yang kita khawatirkan kalau minyak nanti ada lagi mungkin sekarang menjelang Idul Fitri ini beras ya. Jadi kalau kita benar-benar ada temuan seperti ini kan tentunya dari perusahaan-perusahaan yang sebagai pemasok ya atau distributor, ini kan benar-benar harus ada pengawasan. Jangan sampai ini dibiarkan karena ini perusahaan-perusahaan besar di mana dia harus mengelola, dan kalau ini sampai di sini ini benar-benar seperti yang minyak kita ini atau minyak yang benar-benar dikonsumsi dari kalangan bawah menengah ke bawah, ini tentunya benar-benar sampai di warga yang tidak mampu sampai dijadikan seperti ini kan sangat memprihatinkan lah gitu loh. Berarti mengambil keuntungan dari warga yang tidak mampu. Ini yang catatan ini yang tentunya harus ada tindakan tegas lah. Sebenarnya kasus terkait mengenai minyak goreng oplosan ini sudah lama begitu atau baru muncul karena momen menjelang Lebaran ini, Pak Budi? Kalau saya melihat yang sekarang ini, minyak kemasan itu kalau saya lihat itu kan yang murni itu yang dalam kemasan plastik ya. Ini memang agak susah. Kalau minyak kemasan yang plastik ini orang mau memproduksi. Mohon maaf, ini minyak goreng curah atau bagaimana? Minyak goreng biasa? Kalau kita ngomong minyak goreng yang kemasan, bukan yang curah, ya bukan yang curah. Jadi minyak yang dari pabrik. Tapi kalau itu yang bentuknya curah maupun yang dari pabrik, ini sudah masuk ke distributor atau mungkin dari pengelola ya, penyalur ya. Ini yang dikhawatirkan. Ini masyarakatnya harus juga jeli dalam hal melihat ukuran standar dari botol tersebut. Tapi kalau memang jelas botol ini kemasannya 1 liter, tapi kenyataannya itu isinya tidak lebih dari 1 liter, ini berarti sudah jelas namanya pemalsuan, penipuan. Ini yang menjadi catatan ini. Jadi kalau dalam minyak kita, ini sangat simpel kok. Botol itu juga banyak dijual ya secara umum. Mungkin dari labelnya, ini stikernya itu juga sangat murah. Ini tentunya yang membuat sangat mudah masyarakat ini berbuat yang tidak baik. Sehingga kesempatan ini karena apalagi permintaan cukup banyak begitu. Iya, secara otomatis ini minyak ini kan kalau menindaklanjuti dari yang kemarin itu kan kita harus benar-benar antisipasi dalam menjelang Ramadan sampai Lebaran. Ini kan kita harus antisipasi, dan di sini itu kan paling dibutuhkan masyarakat itu diantaranya minyak. Sehingga minyak ini kesempatan dari mungkin ya dari berbagai masyarakat itu untuk melakukan hal yang mungkin kurang pas ya dalam hal menipu, melakukan sesuatu ini kan sangat mudah dilakukan, dan ini butuh pengawasan kita semuanya. Tadi sebelum saya menyambung kembali terkait mengenai tindakan apa yang dilakukan oleh Komisi BDPRD Kota Surabaya terkait mengenai adanya ditemukan produsen minyak oplosan ini, saya ingin beralih kepada Mas Tegar terlebih dahulu. Mas Tegar, tanggapan Anda masih dengan pertanyaan yang sama. Tanggapan Anda secara pribadi bagaimana menanggapi adanya ditemukannya produsen minyak goreng oplosan ini sendiri? Ya, sayang sekali ya, kita harus mendengar lagi berita yang kurang baik ini gitu. Kita tahu minyak goreng itu gini Mas, hampir 92% masyarakat kita tuh konsumsi minyak goreng, 92%. Dan minyak goreng, khususnya minyak kita, itu masuk ke sembako. Kategorinya sembako. Bisa dilihat di pokok ya? Pokok. Bisa lihat di SP2PK-nya Kemendak.
itu minyak kita tuh tiap hari di-trace harganya, geraknya dan sebagainya. Nah, hari ini tadi kita cek mulai dari Januari sampai hari ini trennya tuh turun harganya. Hari ini tuh turun 0,58%. Artinya apa? Kan itu emang diperuntukkan untuk masyarakat supaya jaga inflasi mungkin, ya, supaya nggak sulit secara pengeluaran konsumen dan sebagainya. Tapi ini dimanfaatkan oleh oknum, dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin izin usahanya terdaftar. Baik. Tapi ini bisa kita kategorikan melakukan fraud, gitu ya, karena merugikan orang lain gitu. Nah, ini nanti untuk konsumen rumah tangga, minyak kita ini kan kalau kita identifikasi sebenarnya ada dua konsumen utama. Yang pertama adalah UMKM, pedagang, gorengan, pokoknya yang pakai minyak goreng. Kenapa kok pakai minyak kita? Ya karena murah, gitu. Yang kedua konsumen menengah ke bawah, gitu. Nah, kalau misalkan pedagang itu nggak terlalu perhatian, Pak, dengan keaslian. Yang penting HPP-nya masuk. Selama HPP masuk, ya udah dagangan lancar, ya. Nanti urusan yang beli makanannya sakit atau apa, urusan belakangan. Nah, itu satu. Yang kedua yang menurut saya khawatir itu di konsumen rumah tangga. Nah, kalau ini kita bisa benchmark ke minyak yang lainnya, Pak, ya. Minyak Pertamax, Pertalite gitu ya. Yang tadinya ada di Pertamina, karena ada isu aja pindah ke BBM yang lain, ya, merah dan orange dan hijau gitu kan. Nah, yang dikhawatirkan kayak gitu, nanti minyak kita ini nggak dibeli lagi sama konsumen. Dampaknya kemana-mana Mas ini nanti, spill over-nya ke ekonomi kemana-mana. Nah, harusnya bisa akses minyak dengan harga yang disubsidi oleh pemerintah lewat BUMN mungkin. Akhirnya ya udahlah, nanti daripada saya sakit dan sebagainya, saya pindah ke yang lain. Baik, mohon maaf saya potong. Ini mendengar penjelasan dari Anda sampaikan tadi, kita bisa menarik suatu bentuk kesimpulan. Berarti yang paling banyak menjerit adalah customer rumah tangga begitu? Iya, itu justru yang menurut saya lebih banyak dirugikan. Karena kan nggak buat usaha, buat konsumsi aja. Pribadi, begitu ya. Kalau untuk UMKM kan cuek-cuek saja kadang-kadang. Apa yang penting dikonsumsi. Yang penting konsumsi. Ya baik, baik. Nah, ini tadi kembali lagi Pak Budi, menanggapi apa yang sudah saya sampaikan tadi, ini pertanyaan kepada Pak Budi terkait mengenai kira-kira apa nih Pak dari Komisi BDPRI Kota Surabaya dalam menanggapi kasus macam seperti ini, tindakan apa yang dilakukan? Jadi saya komunikasi dengan Skopdak ya, dengan Bu Dewi. Jadi terkait dengan selalu kita berkoordinasi, cek harga pasar, juga pengawasan. Sebenarnya ini juga melibatkan ya, baik dari mungkin PD pasarnya sendiri, itu sebenarnya dari Satpol PP, penegak perda ini juga sedangnya didampingi mungkin dari staf-staf petugas yang ada di kelurahan, kecamatan ini sangat penting untuk kontrol. Baik. Jangan sampai kejadian ini ternyata masih nyantol di retail-retail, di warung-warung ini yang harus kita outlet ya, kita cek ya ke kondisi yang ada di toko-toko kelontong. Ini sangat-sangat perlu. Jadi pengawasan, ada keterlibatan dari dinas-dinas terkait, baik itu untuk pengawasan baik di pasar maupun di toko-tokonya. Baik, kita berikan tanda koma dulu Pak Budi dan juga Mas Tegar. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Masjid Al-Burhan di Rungkut, Surabaya menggelar acara Pasar Kampung Ramadan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur menggelar seni pertunjukan topeng Panji, topeng untuk dunia. Tersangka yang dijebloskan ke lapas kelas 2 Sidoarjo tersebut masing-masing Kepala Desa Sidokerto, Kecamatan Beduran, Ali Nasikin dan Panitia Tim 9 Samion. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, terus ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi,
Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Mari kita tonton bersama. Tak kira 5 jam tampilnya gitu loh. Tidak semua orang itu bisa bekerja sesuai dengan hati nuraninya. Maka orang yang beriman, mereka tidak akan pernah takut. Kita akan pengen hidup berkah barokah buat keluarga. Kita juga sadar, kita juga harus tetap semangat. Berkah, berkah, berkah. Baik pemirsa, menyambung lagi bahasan kita pada malam hari ini yaitu waspada minyak goreng oplosan. Kembali saya menyambung dengan Pak Budi sebelum saya beralih ke Mas Tegar. Pak Budi, ini tahun 2022 pernah ditemukan hal serupa. Menurut Anda pribadi bagaimana? Apakah ini sindikat yang sama begitu atau mungkin ada oknum tertentu yang menggunakan momen untuk menjelang lebaran ini sebagai media secara khusus kegiatan untuk bisa mendulang cuan yang cukup besar ini? Jadi kadang itu kalau di dalam kehidupan kita ya, mungkin ada momen politik disangkut-sangkutkan, kan ya, saling menjatuhkan. Nah, ada aja yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau ini memang kalau saya runtun ya, banyak kejadian. Apa yang akan dilakukan masyarakat? Mencari kesempatan. Nah, kesempatan ini ternyata ada di minyak kita yang selama ini menjadi kebutuhan pokok. Nah, ini tadi saya sampaikan, apalagi kalau sekarang ya nuansa lebaran itu bagian sisipan mungkin dari paketan-paketan sembako itu minyak kita itu ada. Sehingga kesempatan ini dilakukan oleh oknum-oknum yang mungkin kalau saya melihatnya, kita tidak mungkin di dalam satu distributor atau agen ya kan, yang penerima dari langsung pabrik ya. Tapi bisa aja di bawah ini dilakukan oleh masyarakat. Yang kadang kita tidak tahu. Lah, pengawasan ini yang sangat perlu. Jadi apapun kalau itu ada kesempatan masyarakat ini tahu ya sesuatu hal yang mungkin booming ya, menguntungkan. Ini Mas Pujo. Ini tentunya sangat-sangat menjadi ini ladang tersendiri begitu ya? Iya, kesempatan tersendiri karena kita benar-benar masyarakat itu pintar-pintar kok kalau kita ngomong kalau ini apapun yang dilakukan terkait dengan mencari keuntungan, kepentingan pribadi ini sangat-sangat ini. Apalagi ada kesempatan kita menjadi distributor secara tertutup gitu ya, sehingga kita melakukan hal tersebut. Dan inilah butuhnya nanti pengawasan. Saya khawatir kalau nanti minyak ini sudah lagi disorot ya, ini nanti tidak tahu kebutuhan pokok yang mana lagi. Yang saya khawatirkan ini beras nanti juga. Ini yang Mas Budi yang jadi kita benar-benar berharap kerjasama lah sama masyarakat ya. Jangan sampai kalau ada temuan-temuan itu diam aja, sampaikan aja. Dan ini tentunya ada ketegasan dari pihak terkait ya, baik dari kepolisian dalam hal kalau ada temuan-temuan tersebut, ini efek jerah lah seperti itu kepada mereka-mereka yang sudah melakukan upaya dari modus-modus seperti ini. Baik, jadi kejahatan muncul karena ada kesempatan begitu ya? Iya. Mas Tegar, bagaimana menyambung hal tersebut? Kita ketahui bersama bahwasanya ini memang peluang-peluang yang menggiurkan begitu ya. Maksudnya dalam arti kata adalah pada saat momen semacam seperti ini banyak warga masyarakat yang menggunakan hal tersebut. Kembali kepada perilaku konsumen ini, kita mengetahui bahwasanya hanya pihak-pihak rasional customer yang biasanya akan komplain terkait mengenai permasalahan semacam seperti ini dibandingkan mungkin yang irasional customer yang tidak terlalu peduli terkait dengan hal tersebut. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Ya, kalau kita lihat minyak goreng ini, kita nggak ngomong minyak kita lah, coba kita generalisir ya. Jangan sampai, kenapa secara general supaya nanti merek lain nggak ikut. Ya. Ini tuh yang paling dirugikan tuh konsumen. Surplus konsumennya itu hilang. Artinya apa? Aku beli 1 liter, saya beli 1 liter dapatnya 750 ml. Nah, 250 milinya kalau 4 kali kan 1 liter gitu ya. Ya kan? 4 kali kan 1 liter. Dikalikan berapa ton gitu. Iya, betul. Dikalikan berapa ton. Terus yang kedua, sepertinya
saya jadi menarik gitu ya. Menariknya adalah sepertinya untuk bikin kemasan minyak ini gampang. Bagaimana maksudnya? Maksud saya adalah semua orang bisa aja punya kesempatan yang sama untuk repack. Tadi yang bilang botolnya sangat mudah gampang gitu. Karena kan sebenarnya secara kalau kita lihat rantai pasok minyak itu kan secara hulu sampai middle-nya tuh udah paten gitu. Tapi ketika turun ke downstream, ke pengecer terus repacking dan sebagainya itu sebenarnya kurang pengawasan di situ gitu. Sehingga misal saya gitu ya punya modal gitu, bikin aja badan usaha bergeraknya di bidang repacking untuk FMCG gitu kan. Betul. Ini kan termasuk FMCG gitu. Ya udah kita bisa untuk melakukan modus-modus ini gitu. Sehingga sebenarnya yang paling dirugikan di sini itu surplus konsumennya. Nah, nanti kalau menggulung lagi lebih besar gitu ya, ini tuh bisa ngaruh ke ekonomi secara regional sebenarnya. Kenapa? Karena ya ini 90% tuh masyarakat konsumsi minyak goreng. Nah, ini kita berbicara mengenai peralihan, terkait mengenai trust public ini ya, kepercayaan masyarakat secara langsung begitu. Pada saat dicoba dinodai dengan hal-hal semacam seperti ini, ketakutannya adalah bisa beralih kepada brand-brand yang lainnya begitu, yang boleh dikatakan mungkin mahal dikit tapi terjamin dalam arti karena semacam seperti daripada murah ternyata oplosan dan sebagainya. Nah, ini kembali lagi pada Anda sampaikan tadi bisa berpengaruh kepada ekonomi secara regional sendiri, dan itu butuh waktu berapa lama biasanya hal semacam seperti ini, dan kira-kira strategi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya? Ini secara natural minyak kita ini kan sebenarnya instrumen untuk subsidi, untuk meringankan beban konsumsinya masyarakat. Nah, kalau misalkan ini sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, rumah tangga, kalau pengusaha kayaknya masih lah ya, pedagang masih pakai ini. Kalau rumah tangga udah nggak pakai ini, terus pindah ke brand lain yang harusnya nggak reguler ya, tapi komersial, maka dia seharusnya efeknya apa? Efeknya salah satu pendapatan pos pendapatannya akan berkurang. Yang tadinya bisa buat beli protein misalkan, ya kan? Akhirnya dikompensasi untuk beli minyak yang harganya lebih mahal. Itu kalau untuk masyarakat yang mampu untuk beli minyak yang komersil. Nah, problemnya di sini lubangnya adalah, gimana nanti masyarakat yang masih mengandalkan ini gitu, yang mungkin beberapa bulan yang lalu minyak kita ini antrinya berderet-deret loh. Ya, di operasi pasar gitu, di bulog-bulog di setiap daerah itu berebut untuk minyak kita ini. Dan saya temukan gitu opini yang beredar di market gitu. Sebenarnya minyak kita yang asli ada, tapi tidak dikeluarkan. Nah, ini kan opini yang ada di market gitu. Yang dikeluarkan adalah ya produk-produk yang kita ragukan ini bukan minyak kita yang asli gitu. Nah, ya bisa aja produsen atau pengecer ngelakuin itu karena sebenarnya sebelum dia jualan dia sudah untung 25% gitu. Kalau secara hitung-hitungan. Lagi-lagi yang paling dirugikan di sini ya konsumen yang harusnya menikmati surplusnya gitu ya. Betul. Nggak ada nih surplusnya, jadi rugi aja gitu. Nah, jadi hanya kemasannya diubah saja dengan sedemikian rupa sehingga terkesan 1 liter begitu. Betul. Jadi ini jatuhnya kayak minyak KW gitu kan. Ya, kalau kita beli barang ya ini minyak KW gitu. Kan ada 2 modus tadi. Yang liternya dikurangi, yang satunya adalah minyak curah yang dimasukkan ke kemasan minyak kita. Gitu. Baik. Nah, Pak Budi, ini kan kalau dibiarkan saja sesuai apa yang dikatakan tadi Mas Tegar bahwasanya bisa berpengaruh pada ekonomi secara regional begitu Pak. Dan di Surabaya sudah ditemukan 2 produsen loh Pak terkait mengenai hal tersebut. Nanti kira-kira bagaimana tindakan secara tegas yang dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya dalam hal ini? Nanti kita akan bahas, tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa TV. Mari kita tonton bersama. Tak kira 5 jam tampilnya gitu loh. Tidak semua orang itu bisa bekerja sesuai dengan hati nuraninya. Maka orang yang beriman, mereka tidak akan pernah takut. Kita kepingin hidup berkah barokah buat keluarga. Kita juga sadar
kita juga harus tetap semangat. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan DPR tidak akan memanggil Kapolri buntut kasus kekerasan seksual anak di bawah umur dan penggunaan narkoba yang dilakukan mantan Kapolres Ngada. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Puja Risaldi membahas mengenai minyak goreng oplosan pemirsa. Ini merebak di kota Surabaya ya, ditemukan 2 produsen sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi kepada Pak Budi. Pak, kira-kira tindakan apa Pak yang dilakukan untuk bisa mengantisipasi hal tersebut dan juga mengatasi permasalahan sudah ada nih? Jadi memang ini dilematis ya, di mana orang mau investasi, yang mau usaha, ini harus diberikan izin untuk kemudahan ya, untuk berusaha. Nah, ini di sisi lain kesempatan ini yang kita khawatirkan itu dipakai dengan sesuatu hal yang seperti ini. Baik. Jadi membuat usaha, izin usaha untuk pengepakan atau distributor kayak. Ya, kita tidak tahu di dalamnya ini. Sehingga kesempatan-kesempatan ini akan dilakukan dengan warga masyarakat untuk mendirikan izin usaha tersebut sebagai agen mungkin atau sebagai repacking atau macam-macam lah itu ya, sehingga dari pabrik ini kan masuk. Nah, kesempatan ini kalau dilakukan izinnya sudah ada, ini kan otomatis bisa aja mereka melakukan sesuatu, wong sudah kesehari-harian ini produknya sudah tahu, botolnya sudah tahu. Terus cara untuk misalkan ada minyak curah yang lebih murah dikemas lagi ini juga sudah tahu lah. Kalaupun ini seperti ini sudah dilakukan, ya ini sanksi-sanksi di dalam undang-undang atau aturan perusahaan ini, izin usaha ini kan sudah ada, izinnya dicabut, ya kan? Otomatis kalau sudah melakukan penipuan atau korupsi yang anggap aja minyak yang sudah diturunkan diganti, kemasannya diganti, ini kan juga saya rasa dikasih tindakan yang sangat tegas. Ya otomatis ya ditutup perusahaannya, jangan sampai diberikan selama ini untuk izin melakukan kegiatan usaha. Nama ini kayak di blacklist loh, kalau misalkan ke bank itu kan sampai semuanya sudah nggak ada ampun sampai kan, akarnya begitu. Iya kan seperti itu. Tapi ini ada potensi juga ya Mas Tegar dan juga Pak Budi, bahwasanya ini bisa berakibat ke daerah-daerah lainnya begitu, dalam arti kan tidak hanya di Surabaya saja. Ya, kalau saya ngomong Surabaya ini sebagai barometer, kuncinya semuanya itu ada di kota besar di Surabaya untuk suplai, baik misalkan di daerah apapun itu datangnya pasti ke Surabaya. Ambil barangnya di Surabaya untuk dikirim ke daerah. Kadang di daerah sendiri juga akan melakukan transaksi seperti itu gitu loh. Menyuplai barang yang murah ada di Surabaya, Surabaya akan baik diedarkan di masyarakatnya maupun di daerah yang lain kan. Ini sudah bukan minyak kita aja. Dalam usaha Surabaya memang kota perdagangan ya, pusat perdagangan kan seperti itu. Baik, kita beralih ke Mas Tegar. Mas Tegar, tadi kan sudah disampaikan Pak Budi bahwasanya ini akan berdampak dan juga bisa berpotensi ke daerah-daerah lainnya begitu, karena kan barometernya betul sekali di kota Surabaya, kota terbesar ya. Nah, saya yakin tidak hanya minyak saja, tapi juga bisa beras, gula, bisa merambut kemana-mana. Itu loh, kesempatan ini dipakai akhirnya orang masyarakat itu berkembang. Kenapa saya nggak membuat yang ini, yang ini kan gitu. Ini kalau melebar ya. Bisa nih. Gitu. Jadi bagaimana Mas Tegar menanggapi fenomena semacam seperti ini? Ya, kita fokus ke konsumen. Yang paling dirugikan satu tadi konsumen. Yang kedua, sepertinya tata kelola niaganya itu perlu dibenahi. Nanti kita titipkan ke policy makernya ya, pembuat kebijakan. Yang ketiga adalah sepertinya 2 komoditas ini sudah cukup ya. Jangan sampai ada lagi merebak kemana-mana yang lain gitu. Takutnya nanti
Ya Indonesia ini kan gorengan holik ya, semua ya gandengannya minyak goreng kan gorengan, ada tepung tuh di situ. Kita nggak tahu nih tepungnya dari apa gitu kan, Mas gulanya juga. Nah kita juga nggak tahu gitu kan. Sementara kan ini beberapa industri yang komoditas utama sembako ini secara rantai pasok dan karakteristik industrinya mirip, gitu. Jadi ekstraksi dari alam gitu kan, kalau minyak goreng ya minyak sawit atau minyak kelapa, tapi 90% minyak sawit masuk ke pabrik, diolah jadi CPO, nah udah tuh sampai situ ngecer gitu. Nah ini yang jadi mengkhawatirkan nanti karena kesamaan di industri, satu pola industrinya, yang kedua adalah sekarang tuh kemudahan untuk mendistribusikan gitu ya. Tadi Pak Budi udah bilang bahwa kemudahan berusaha ini sebenarnya kayak anomali gitu. Di satu sisi memang bagus, pengen perekonomiannya naik, lapangan kerja terbuka gitu ya, pendapatan daerah juga naik, investasi masuk gitu. Tapi ada juga moral hazardnya di situ. Ternyata black economy lah kita sebutnya, moral hazardnya juga berjalan. Nah, balik lagi supaya ini tidak terjadi, efek negatifnya tidak terjadi, sepertinya harus ada kayak audit yang reguler. Satu. Kalau misalkan kita di perusahaan itu ada satuan kerja audit internal, yang di situ ada check and recheck gitu, ada QC-nya gitu. Betul. Dan mungkin kalau kita lihat di beberapa barang yang lain gitu, ini sepertinya ada regulasi yang lobang gitu. Harusnya ini highly regulated. Apa-apa yang masuk ke 9 bahan pokok atau komoditas utama yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan di situ ada anggaran pemerintahnya, harusnya ada kebijakan yang di situ mungkin bertingkat gitu. Untuk izin ya, untuk izinnya, untuk QC-nya gitu ya, untuk auditnya, sehingga ketika terjadi misalkan ya satu case ditemukan gitu, langsung itu stake and carry-nya gitu ya, itu juga harus seberat-beratnya gitu supaya tidak terjadi di tempat yang lain. Nah, apakah ada perlu begitu ketentuan tertentu begitu Mas Tegar, bahwasanya memang kalau membeli suatu produk, lebih tepatnya untuk bahan pokok sendiri ada ketentuan tertentu, contohnya seperti ada label tertentu yang menunjukkan bahwasanya itu memang asli dalam arti kata genuine ya, asli dalam arti kata tidak ada campuran apapun, sesuai dengan takaran dan juga konsumsi bagi masyarakat umumnya begitu. Apakah ada ketentuan seperti itu harusnya begitu? Ya, ini good idea. Intinya di situ adalah traceability. Nah, sayangnya traceability itu belum ada gitu, belum ada di label-label, beberapa label yang utamanya sifatnya sembako. Karena apa? Ini barang-barang yang murah, Mas. Sementara untuk mengembed teknologi itu gitu ya, atau sistem itu diperlukan modal yang nggak murah gitu. Biasanya itu dilakukan oleh perusahaan swasta gitu, produk-produk swasta gitu. Misalkan mungkin ada di minimarket tertentu, di situ ada label yang kita bisa scan gitu. Oh, ini tempatnya dari sini, traceability-nya kayak gini. Nah, minyak kita bayangin ini dijual di pasar gitu ya. Yang beli juga belum tentu bawa handphone Android, bisa aja gitu kan. Bisa scan begitu ya. Dan sebagainya. Jadi balik lagi nanti ini di enforcement gitu. Levelnya ada di tataran enforcement, bukan di bagaimana konsumen bisa mengantisipasi, bukan, tapi lebih di tataran enforcement dari pemerintah atau regulator yang mengeluarkan ini gitu. Gitu sih. Jadi ya apalagi di sisi pemerintah juga ngasih. Di sisi mungkin nanti kalau di daerah ada tim khusus gitu yang bisa ngontrol gitu. Jadi mungkin menambahkan ya, jadi terkait yang disampaikan tadi Tagar, jadi gini, ada yang namanya kalau kita itu pasar murah ya. Ini kan karena sembako ya. Sembako. Di sini kan melibatkan mungkin dari dinas terkait ya, baik dari dinas koperasi ya kan, dinas ketahanan pangan. Nah ini di sini kan sebenarnya bisa harga ini sambil kontrol, ya kan, dilakukan melalui pasar murah. Kita bekerja sama, banyaklah ya mungkin yang mau bergabung CSR sambil mengenalkan produk, sehingga yang sebenarnya itu produk yang dipakai itu seperti ini, yang secara umum, oh minyak kita kemasannya seperti ini, sambil kita bersosialisasi turun di masyarakat untuk mengenalkan. Saya rasa itu sangat perlu, sehingga kestabilan harga juga ini yang khawatirkan dengan kejadian seperti ini, yang dikhawatirkan nanti ada gejolak kan sebenarnya. Nah, jadi pengenalannya itu saya rasa kemasan-kemasan itu seperti itu. Di sisi lain itu ini saya kepingin tahu benar ya uji coba terkait kegunaan minyak gitu loh, minyak apakah benar gitu, minyak yang mahal katanya, yang mahal ya kita ngomong itu ya, itu 2-3 kali digoreng itu masih
jernih kan gitu ya. Sedangkan yang lain, ini ya saya ingin pemahaman juga seperti ingin tahu lah karena yang masalah yang di rumah kan. Baik, Pak Budi Mas Tegar, kita akan sambung lagi. Kita harus break kembali sejenak. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana, jangan ganti channel Anda, tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Mari kita nonton bersama. Tak kira 5 jam tampilnya gitu loh. Tidak semua orang itu bisa bekerja sesuai dengan hati nuraninya. Maka orang yang beriman, mereka tidak akan pernah takut. Kita kepingin hidup berkah barokah buat keluarga. Kita juga sabar. Kita juga harus tetap semangat. Berkah, berkah, berkah. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Ya, pemirsa, kita masih ada waktu untuk berbincang kembali terkait mengenai waspada terkait mengenai minyak oplosan ini. Saya kembali kepada Pak Budi. Pak Budi, fenomena oplosan ini kan menjadi top of topic ya selama beberapa kali ini, begitu. Tidak hanya terkait mengenai minyak ini saja, tapi juga oplosan yaitu minyak ini ya, minyak bahan bakar begitu. Dan ini terus berkembang. Saya takutnya juga tadi seperti dikatakan Mas Tegar tadi bisa berkembang kepada bahan pokok lainnya begitu. Kalau dulu pada saat saya beli di pasar pasta gigi begitu, pasta gigi juga bisa oplosan juga ya. Bisa dicampur juga, rasanya juga berbeda. Ayam goreng juga kita, bukan ayam goreng, lebih tepatnya ayam juga begitu, juga sama, juga disuntik dan sebagainya. Nah, ini saya ingin bertanya terkait mengenai bensin yang juga dan juga terkait mengenai minyak oplosan ya. Ini bagaimana langkah legislatif Pak dalam hal ini untuk bisa menangani keresahan masyarakat saat ini? Ya, jadi kita itu bekerjasama, sudah kita melakukan komunikasi untuk pengawasan. Jadi keterlibatan dari tim ada dari Satpol PP ya, mungkin ini dilibatkan dari Dinas Tahanan Pangan, Perekonomian, juga dari Dinas Koperasi. Ini sering melakukan evaluasi peninjauan juga terkait apa-apa yang menjadi permasalahan. Jadi kalau biasanya masyarakat ini temuan dulu baru antisipasi kan seperti ya. Nah, kita sekarang ini juga harus antisipasi, jangan sampai kebutuhan yang lain ini. Jadi saya kok punya pemikiran ya, punya naluri ya. Kemarin ada sudah kita evaluasi ya terkait minyak ya. LPG kemarin itu juga sebenarnya saya turun di masyarakat ya. Yang khawatirkan masyarakat itu bingung ya. Oh, ada nanti LPG langka, harga naik. Ya. Dengan isu-isu seperti ini itu akan menjadi ada tarif ya yang berubah atau mungkin hal lain yang ditimbun. Nah, ini kalau sekarang minyak yang saya khawatirkan ini justru kita sudah antisipasi ya Mas Puja ya terkait dengan koordinasi dengan dinas terkait, juga tambahan dari masyarakat mestinya. Masyarakat ini benar-benar harus bisa tahu, melaporkan, justru jangan sampai tahu nanti ini kong kali kong dengan justru ingin ingin berusaha juga yang sama kan seperti itu. Nah, saya rasa ini karena untung gitu loh. Nah, ini yang saya khawatirkan nanti itu dampaknya ke bahan pokok yang lain seperti beras. Ini sebentar lagi beras ini saya itu pernah Mas Pujaya di saat menjelang Lebaran itu kita dikirim beras juga, beli ya dia. Tapi ini berasnya atau sangat-sangat tidak bisa dimakan lah, dan air itu atau harganya juga tergantung kita jangan sampai nanti ini dengan harga ini dimainkan gitu.
Ya kita harus tahu benar-benar stok juga ya, stok kita juga itu maksudnya. Nah, apakah ada komunikasi antara eksekutif dan juga legislatif Pak dalam hal ini untuk menangani permasalahan? Selama ini komunikasi kita sering untuk rapat-rapat sebagai narasumber juga, dan rencana sebenarnya hari tadi itu kita melakukan cek pasar gitu loh bersama beberapa teman relawan yang komunitas pasar itu, kalau nggak salah IWAPI atau apa itu ya. Itu kita sudah mau turun, termasuk saya dikirimi video-videonya beberapa hari ini terkait kemasan minyak. Jadi kemasan minyak itu memberikan pemahaman juga kepada masyarakat. Ya kalau memang beli minyak yang kemasan plastik, pabrikan ini saya rasa mungkin lebih aman kan seperti itu ya, dengan yang kemasan botol kan seperti itu. Baik, Mas Tegar, kalau kita berbicara kembali pasca temuan ini bagaimana nih pantauan saat ini di lapangan? Satu, trust masyarakat ke pemerintah pasti akan berdampak di situ. Yang kedua, aku bilang mujur tapi nggak mujur gitu. Maksudnya gini, nggak ada pilihan lain untuk kategori masyarakat tertentu yang memang sudah sangat bergantung terhadap minyak kita. Minyak kita ini kan satu tahun ini menjadi salah satu tulang punggung gitu. Ya, tulang punggung. Dicari loh ini. Minyak kita ini dicari di mana-mana loh. Di pasar habis, masuk ke supermarket habis gitu ya. Bahkan Bulog tuh sampai bikin sendiri gitu, order dibatasin, saking kayak gitunya. Nah, jadi ya pasti akan berdampak ke masyarakat, trustnya kepada pemerintah, dan ini harus segera disembuhkan. Satu itu. Yang kedua, tadi dibilang bahwa betul ini nanti akan mengganggu stabilitas harga dan pasar, pasokan juga pasti. Nah, kita sebenarnya berarti nggak tahu sebenarnya aktual minyak yang ada di minyak kita ngomong minyak kita hari ini gitu ya, yang ada di market tuh jumlahnya berapa liter, berapa ton yang asli gitu. Nah, terus misalkan karena berita ini terus akhirnya dimusnahkan katakan, berarti kan pasokannya berkurang, sementara masyarakat ini udah kadung berharap kalau di perusahaan ya forecasting gitu. Aku butuh untuk lebaran ini ya 10 liter gitu. Nah, kalau nggak ada sesuai dengan mekanisme pasar, harga akan naik. Kalau harga naik, yang bisa dilakukan kan subsidi. Sekarang kita tanya, anggaran subsidinya ada atau tidak? Nanti realokasi dari mana? Lagi efisiensi juga. Lagi efisiensi. Ya kan? Pak Budi ya. Pak Budi yang bilang gitu ya, bukan saya gitu kan. Nah, jadi sampai ke situ gitu. Ini spill over gitu. Jadi bakalan snowballing. Jadi harus segera ini diselesaikan. Dan kalau bisa nggak ke yang lain juga gitu ya. Gitu. Itu sih dampaknya ke masyarakat ya gitu. Tapi ini kan menjadi permasalahan yang bertubi-tubi begitu Mas Tegar dan juga Pak Budi, bahwasannya tidak hanya berhenti saja ya, terus-menerus begitu dari minyak, kemudian minyak goreng, terus temukan dan sebagainya, ini bertubi-tubi begitu. Apakah memang ini menggunakan kesempatan momen yang luar biasa pada kesempatan kali ini begitu, dalam arti kata mendekati Lebaran begitu, maka muncul beberapa ide inisiatif yang luar biasa begitu, inovatif dari pihak-pihak oknum tertentu begitu, bagaimana? Ya, ini pasti sudah direncanakan, tidak mungkin ini insidentil, pasti sudah direncanakan karena kalau di dunia usaha mereka kan pasti pakai data. Di mana ada traffic tinggi ditimbun dulu, produksi dulu nanti dikeluarkan gitu. Nah, jadi ya ini sudah direncanakan pasti. Yang kedua, karena ini minyak goreng secara komoditas dia tuh inelastis. Harga berapapun dicari gitu. Nah, ini bakalan matahin gitu ya, matahin semangatnya masyarakat pasti gitu. Lagi-lagi ngeluh lagi gitu. Nanti belum, kalau kita pantau di media sosial kan sangat liar gitu ya, sangat liar. Ini minyak besok apa, listrik besok apa lagi, LPG besok apa lagi gitu kan. Akhirnya terus besok kabel aja dulu dan sebagainya gitu. Ya, ini menambah derita dari masyarakat gitu. Utamanya kalangan menengah ke bawah gitu ya. Itu sih Mas. Oke, baik. Nanti kita akan sambung, kita masih ada waktu, kita masih ada satu segmen. Pak Budi dan juga Mas Tegar, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa dan jangan beralih kemana-mana, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan, dikemas secara ringan.
Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir dalam program acara Bincang-Bincang. Pak Budi, saya ingin bertanya kembali kepada Anda, langkah strategi apa Pak Budi yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya dalam mengantisipasi dan juga mengatasi permasalahan ini? Biar tidak bernumpuk-numpuk Pak, dan mereka tidak akan berkembang lagi pada oplosan-oplosan lanjutan begitu. Iya, jadi memang sangat perlu sekali ya, kalau dalam hal stabilitas harga kebutuhan pokok ini benar-benar bisa dilakukan, bisa disampaikan itu secara update ya di masyarakat gitu loh. Berbagai macam kebutuhan pokok juga diberikan sanksi yang sangat berat apabila sudah melakukan sesuatu itu kepada warga, hak warga yang tidak mampu. Termasuk mungkin dari warga masyarakat itu tingkat kesadarannya, saya mengingatkan itu kalau memang ini haknya dari warga menengah ke bawah, ini saya rasa juga harus benar-benar jangan sampai diambil haknya lah. Iya, jadi jangan, ini yang saya khawatirkan. Orang itu kadang merasa ya, oh ini murah gitu ya, tapi sebenarnya lupa kalau ini diberikan kepada warga yang tidak mampu ya, yang ekonominya kurang beruntung. Jadi saya berharap sekali ada dari uluran tangan dari pemerintah kota yang tadi saya sampaikan dari awal terkait dengan adanya pasar-pasar murah yang harus dilakukan sampai hari besar nasional ini ya, keagamaan ini itu sampai mungkin Idul Fitri dan mungkin sampai selesai itu terkontrol dengan bekerja sama menjual produk-produk yang di dalam keseharian, jangan sampai nanti ini membuat kepanikan warga masyarakat Kota Surabaya. Kalau mungkin ya di dalam di akal ya, mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa diakal dengan apa sih gantinya minyak untuk bisa warga masyarakat bisa irit, bisa hemat. Ini harus ada solusi-solusi yang harus mungkin dari masyarakat yang punya ide-ide yang buat warga masyarakat ini bisa menikmati, Jadi ada ide, ada sesuatu yang membuat gantinya minyak atau minyak ini bisa lebih murah. Baik. Ya urutan tangan ya. Kalau subsidi tadi efisiensi, kita juga berharap dari CSR mungkin dari perusahaan-perusahaan yang diberikan kepada warga masyarakat. Ini mungkin ya yang jadi kita harus selalu sinergi dengan jajaran dinas terkait, termasuk jajaran pemerintah yang lain gitu ya. Baik, Mas Tegar menyambung dengan pertanyaan yang sama, kira-kira langkah strategi apa yang perlu dilakukan dalam hal ini dari kacamata Anda? Ya, satu kita enforcement, langkah tegas, memberikan punishment, menenangkan crowd yang ada di masyarakat. Satu itu dulu. Yang kedua, dibenahi tata kelola minyak goreng ini gitu. Jangan sampai yang ada di hulunya aja, tapi di downstream, di hilirnya itu juga dibenahi. Nah, kita perlu mungkin duduk bersama gitu ya, duduk bersama merumuskan bagaimana kontrolnya. Yang paling penting ini kalau sudah terjadi kasus yang kayak gini merugikan banyak konsumen, ini kontrolnya. Iya. Nah, yang ketiga untuk ini kan fase interim gitu ya, fase kalau tiba-tiba kebijakan dibikin sekarang nanti akan berpengaruh gitu. Jadi harus ada interimnya, setidaknya stok minyak goreng yang khusus untuk atau kelasnya minyak kita ini harus ada gitu. Supaya apa? Supaya pasar itu tidak terjadi chaos gitu ya. Kalau chaos kan nanti kemana-mana gitu ya. 3 itu. Yang keempat,
komunikasi publik. Ya, komunikasi publik dari policy maker gitu, bahwa ini diusahakan tidak akan terulang kembali, khususnya minyak gitu ya, khususnya minyak. Karena apa? Karena ini janjinya ini bener kan ya? Ya, baik. Ya, khususnya minyak gitu ya. Nah, karena ya supaya masyarakat itu juga percaya bahwa ini tuh ditangani meredam, tenang gitu ya. Kayak gitu. Nah, nanti sisanya gitu ya untuk yang arah ngefek ke ekonomi secara regional atau mungkin ruang lingkup yang lebih besar itu bisa ditangani dengan instrumen-instrumen. Tapi sejauh kacamata Anda, apakah sejauh ini belum ada komunikasi yang efektif yang dilakukan dari pemerintah ke publik sendiri? Ya, kalau kita lihat di beberapa media massa kan masih aparat ya, aparat yang memberikan keterangan gitu ya. Belum ke key person gitu ya, key person yang terkait, atau mungkin ada stakeholder dari asosiasi minyaknya gitu, tertentu gitu ya, atau asosiasi usaha tertentu gitu yang terkait, yang memberikan keterangan bahwa minyak goreng itu kayak gini loh rantai pasoknya gitu ya, cara distribusinya kayak gini loh, terus biar sampai on hand di tangan masyarakat tuh kayak gini loh, terus masyarakat juga mungkin dibangkitkan rasa ingin tahunya gimana caranya, ini kayaknya palsu nih gitu, ini benar atau palsu tuh biar tahu gitu, dari diferensiasinya ya diferensiasinya gitu ya. Dan mungkin ada juga beberapa nanti kesepakatan gitu ya untuk minyak kita yang asli itu kayak gini, ada apa gitu. Nah, di part itu supaya apa? Supaya ya nggak terjadi lagi gitu. Gitu sih Mas. Baik, ya karena waktunya terbatas, dari Pak Budi ada disampaikan pada pemirsa Jawa Pos TV, singkat saja Pak. Ya, jadi saya tadi sedikit tambahkan ya, jadi saya sangat ingin sekali proses ya, mulai dari pengiriman sampai di pedagang ini atau dikonsumsi ini, warga masyarakat itu tahu, jadi tahu yang sebenarnya terkait dengan akhirnya nanti rantai distribusinya nih Pak. Iya, harga mulai sampai itu kan kita akhirnya tahu, jangan tidak dipermainkan. Jadi kalau saya sih berharap saat ini sama-sama kita sebagai warga masyarakat untuk saling memberikan informasi ya. Dan kalaupun ini ada sesuatu yang mungkin itu mengambil hak rakyat, warga yang tidak mampu, ini benar-benar punishment-nya benar-benar diberikan sesuatu yang sudah ada ampun lagi lah, mungkin dalam usaha ya kan seperti itu Mas. Oke. Mas Tegar, singkat saja. Ya, dari sisi sudut pandang ekonomi, kalau saya itu ini merusak surplus konsumen satu. Yang kedua, ini bakalan menciptakan ketidakstabilan pasar. Nah, dua hal ini tuh sangat bahaya kalau di ekonomi. Ini ngaruhnya kemana-mana, bisa ke fiskal, nanti ruang fiskalnya kalau cukup, kalau nggak cukup ya bingung nanti pemerintah. Bisa nanti ke moneter gitu ya, bisa sampai ke bursa saham gitu ya. Mungkin karena ini isu yang dilihat juga sama investor, oh ternyata makin gaduh dan sebagainya. Nah, itu nanti ngaruhnya kemana-mana gitu. Jadi kecepatan dalam menanggulangi isu gitu ya. Kalau ini sebuah isu itu menjadi pokok dan diutamakan. Yang kedua segera diredam gitu ya, segera diredam dan dikembalikan lagi ke kondisi equilibrium ya, kondisi pasar yang sesungguhnya. Sebenarnya ada berapa banyak jumlah minyak kita ini yang disubsidi, jumlahnya, harga HET-nya itu dipenuhi gitu ya. Jangan sampai 15.000 tapi ada yang ngejual 19.000 di pasar gitu kan. Nggak tahunya harganya. Udah harganya tinggi ternyata palsu gitu kan. 2 kali ke hit gitu ya. Jadi itu sih ya ini satu komoditas tapi bisa kemana-mana. Baik, dampaknya ya kita berharap ke pemerintah ya satu, yang kedua masyarakat juga kalau bisa semakin pintar gitu ya ngebedain. Dan satu lagi sebenarnya, kalau ini ada kompetitornya, ini baik untuk masyarakat. Bisa jadi minyak kita ini belum ada kompetitornya, karena kan masih diurus oleh pemerintah dan BUMN gitu. Kalau ada kompetitor yang masuk di harga segini, kualitas yang sama, itu akan baik gitu. Jadi masyarakat punya pilihan yang lain. Baik, gitu. Baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak waktunya Mas Tegar, Pak Budi, terima kasih banyak sedang bisa berbincang dengan Anda berdua. Kita ketemu dengan kesempatan dan sukses untuk Anda berdua. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Puncari Salim mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa menyaksikan Jawa Pos TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.